Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Ustazah Irma yang akan mengampu kalian di bimbingan dan konseling. Pada pertemuan keempat kali ini, Ustazah akan membahas tentang apa ya kira-kira? Nah, ini dia definisi percaya diri. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang percaya diri. Percaya diri itu apa? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita pahami dulu percaya diri itu apa sih? Dari berbagai tokoh yang sudah menjelaskan, untuk yang pertama nih, percaya diri adalah menyadari akan siapa diri kita, bagaimana memproses informasi, bagaimana menerima umpan balik, bagaimana kita berkomunikasi, adalah komponen penyerapan diri sebagai pembentuk kepercayaan diri. Biasanya percaya diri itu berhubungan langsung dengan komunikasi. Komunikasi maksudnya seperti apa? Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, kalau orang lain ngajak bicara atau kalau orang lain tanya ke kita dan kita merespon positif, merespon baik, menanggapi pembicaraan tersebut, pasti orang lain akan merasa nyaman dengan kita. Dan kita mampu untuk percaya diri, mampu untuk menumbuhkan sifat yang baik terhadap diri kita. Selanjutnya, percaya diri ada juga anggapan lain nih dari tokoh lain, bahwa sikap positif seseorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Maksudnya gimana nih? Kok menilai positif? Maksudnya seperti ini, bahwa kalau kita hidup di lingkungan sekitar, bahwa di rumah misalkan, di rumah kita punya tetangga. Kalau misalkan tetangga kita tanya ke kita, mau kemana? Terus kalau pagi-pagi kan jawab kalian pasti ke sekolah. Nah, kalau kita merespon baik pertanyaan dari tetangga kita itu dengan ramah, dengan sopan, pasti akan mendapat penilaian positif. Beda lagi dengan kita ketika ditanya mau kemana, kita nggak jawab atau malah bahkan cuek kayak gitu. Itu namanya kepercayaan dirinya kurang terhadap orang lain gitu. Karena kita percaya diri itu sangat berhubungan langsung dengan orang lain. Karena pada dasarnya percaya diri itu juga memiliki komponen, yaitu kepercayaan atau keteguhan, ketidaktergantungan, dan optimisme. Maksudnya di sini ketidaktergantungan itu kita yakin pada kemampuan dan potensi kita, bahwa kita percaya kalau kita bisa melakukan hal yang orang lain nggak menyangka. Kok orang itu bisa ya? Kok orang itu ternyata punya bakat terpendam ya, kayak gitu, mengira-ngira. Dan itu kalian bisa melakukannya sendiri. Tidak mudah ketergantungan dengan orang lain. Selanjutnya, percaya diri adalah rahasia pertama dari sukses. Karena orang sukses tidak mampu sukses kalau tidak punya kepercayaan diri yang baik. Selanjutnya ada berbagai hal mengenai permasalahan percaya diri, yaitu seperti yang ada di gambar nih. Kayaknya orang ini banyak pikiran dan baru bingung gimana sih ngerjain tugas kayak gitu yang mungkin menumpuk kali ya. Ini keterangannya di sini tentang kurang percaya diri mengakibatkan tidak dapat mengerjakan tugas dengan baik. Nah, Ustazah mau nanya nih pada kalian. Kira-kira kalian kayak gitu nggak? Kalau misalkan kalian punya tugas di rumah dan tiba-tiba kalian tuh nggak bisa ngerjain, pasti tanya ke temen nggak?
pastilah ya. Nah, kalau misalkan kalian tidak mampu bertanya dan tidak memiliki percaya diri yang baik, pasti kalian bingung, menyusahkan diri sendiri. Kok saya nggak bisa ngerjain soal ini ya? Terus gimana caranya? Nah, sambil mikir-mikir tuh, gimana caranya? Sampai kamu nggak menemukan kalau kamu juga nggak berani untuk bertanya kepada teman maupun guru. Ketika nih dijelasin mengenai materi X, saat itu juga kamu belum paham. Mulai dari sekarang, marilah dicoba untuk aktif di kelas. Misalkan tanya, "Ustazah belum paham materi tersebut, dijelaskan lagi boleh?" Dengan bahasa yang sopan, supaya ada respon positif gitu ya. Selanjutnya ada masalah lain, yaitu malu berbicara di depan kelas. Pasti di sini kalian pernah atau bahkan kalian sendiri sampai saat ini masih malu untuk berbicara di depan kelas. Misalkan nih, kelompok suruh maju presentasi, tapi yang suruh berbicara pasti orangnya itu-itu aja. Sedangkan kalau bagian si X atau bagian kamu nggak pede karena apa sih yang nanti aku mau omongin, aku grogi, aku takut salah. Nah, itu sering terjadi. Mulai sekarang, dikurangi hal-hal yang seperti itu. Yang ketiga adalah kurang berani untuk bertanya. Ini yang sudah Ustazah bahas tadi di gambar itu ya. Terus yang ketiga, bergaul hanya dengan teman sebangkunya atau kelompok tertentu. Ini sering terjadi nih pada anak-anak tertentu saja. Selanjutnya, merasa tidak yakin akan kemampuan yang dimilikinya. Ini kadang dia merasa bodoh atau merasa tidak mampu untuk melakukan hal yang memang dia mampu itu karena dia kurang percaya diri. Selanjutnya adalah cenderung pesimis, kurang mandiri. Dan yang terakhir cenderung ragu-ragu dan kesulitan dalam mengambil keputusan. Keputusan dalam hal apa? Keputusan dalam hal apapun. Biasanya orang yang kurang percaya diri itu kurang yakin terhadap pilihannya sendiri. Lebih seringnya dia malah meminta orang lain untuk memilih pilihannya tersebut. Bagusnya apa ya? Misalkan pakai baju mau pergi, pakai gamis. Kamu pengennya sebenarnya pakai kuning, tapi ternyata pilihan temenmu lebih dominan ke biru. Nah, kamu ngikutin tuh pilihan temenmu, padahal kamu yakinnya kuning, pengennya kuning kayak gitu ya. Mulai sekarang harus pede, harus percaya diri bahwa pilihanmu itulah yang terbaik gitu loh ya. Ini contoh ketika berbicara dengan teman. Yang satu kepo, yang satu kurang pede. Ya, siapa nih yang kayak gitu, yang sering kayak gitu. Ketika kamu merasa tidak percaya diri, nih yang pakai baju merah kepo nih kepada yang pakai baju biru. Contoh saja misalkan yang baju merah namanya Sino, yang baju biru namanya Sini. Jadi dia tanya nih, Sino, ngapain sih? Terus si Sini bilang, gue nggak pede nih. Terus si Sino jawab, tanya lagi kok jawab, sorry maaf ya. Kenapa? Penasaran lagi. Terus si Sini jawab, mata gue sembab, kebanyakan nonton drama Korea, sedih banget nangis-nangis. Nah, bagi kalian di sini yang merasa kurang pede karena ada sesuatu hal yang mungkin karena biasanya kalian matanya tiba-tiba sembab, mungkin semalam nangis. Mulai dari sekarang, kalau kalian nggak pengen dikepoin teman kalian, ya harus pede aja. Bilang aja apa adanya. Nggak usah drama kayak gini ya.